selamat datang di channel Apres Master Education. Masih bersama dengan saya Budi. Dalam video ini saya akan membahas aplikasi turunan yang kelima, yaitu adalah mencari nilai maksimum dan minimum yang diaplikasikan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Matematika, khususnya bab turunan, digunakan untuk membantu cabang ilmu lainnya dalam mencari nilai optimum. Nah, misalnya dalam fisika kita mencari kecepatan maksimum, kita bisa menggunakan turunan. Atau dalam bidang ekonomi, kita mencari keuntungan atau laba maksimum, kita juga bisa menggunakan turunan. Oke? Nah, untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi fx, kita menggunakan turunan pertama sama dengan 0. Saya akan menjelaskan menggunakan contoh bagaimana aplikasi turunan ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan cara mudah untuk menyelesaikan masalah turunan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita lihat contoh yang pertama, di sini ditanya mencapai tinggi maksimum. Nah, apabila ada pertanyaan mencari tinggi maksimum, maka tingginya, fungsi tingginya turunkan sama dengan 0. Apabila mencari kecepatan maksimum, maka kecepatannya turunkan sama dengan 0. Apabila mencari biaya minimum, maka biayanya turunkan sama dengan 0. Jadi apapun yang dicari maksimum atau minimumnya, si apapun itu kalian turunkan sama dengan 0. Oke, kita langsung lihat contohnya. Contoh pertama, sebuah senapan sedang diuji coba menembakkan peluru vertikal ke atas dalam waktu T detik, berarti T ini adalah waktu. Lalu tinggi peluru dirumuskan oleh ini. Jadi H ini adalah tinggi peluru. Ini adalah fungsi tinggi pelurunya. Lalu pertanyaan yang A, tentukan pada detik keberapa peluru mencapai tinggi maksimum. Nah, karena yang ditanyanya ini adalah tinggi maksimum, saya langsung cari di sini fungsi tingginya. Fungsi tingginya tuh yang ini. HT sama dengan 200T min 5T kuadrat. Nah, karena yang dicari tinggi maksimum, maka si fungsi tinggi ini kalian turunkan sama dengan 0. Ya. Hasil turunannya itu adalah 200 min 10T sama dengan 0. Jadi T-nya 20 detik. Oke, jadi ini adalah nilai yang akan menyebabkan tingginya maksimum. Jadi pada detik ke-20 dia akan mencapai tingginya maksimum. Oke, nah lalu pertanyaan yang B, berapa tinggi maksimumnya? Nah, setelah saya mendapatkan ini, kita masukkan ke fungsi asalnya, yaitu HT. Jadi H20 itu adalah 200 dikali 20 dikurangin 5 dikali 20 kuadrat. Di sini 4000, di sini 2000. Sehingga saya mendapatkan tinggi maksimumnya itu adalah 2000 meter. Oke, supaya lebih jelas saya akan berikan contoh yang kedua. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita tidak akan menemukan fungsinya secara langsung seperti contoh nomor 1. Biasanya kita harus membuat suatu model matematika terlebih dahulu, lalu kita pecahkan maksimum atau minimumnya. Kita lihat contoh yang kedua, jumlah dua bilangan positif adalah 10. Tentukan kedua bilangan tersebut supaya hasil keduanya itu maksimum. Apabila adik-adik lihat di sini, kita tidak menemukan fungsinya yang bisa langsung kita turunkan. Sehingga kita harus membuat terlebih dahulu pemodelannya. Ya. Kita misalkan dua bilangan yang dijumlahkan itu adalah A dan B. Jadi A ditambah B itu adalah 10. Jumlah dua bilangan positif itu adalah 10. Lalu di sini kita akan mencari hasil kali keduanya yang maksimum. Nah, kita harus membuat pemodelannya terlebih dahulu. Misalkan hasil kalinya itu adalah H. Hasil kali antara siapa? Antara A dan B. Berarti A dikali B itu adalah H. Nah, H ini yang akan dicari maksimum atau minimumnya.
Bila adik-adik perhatikan, di sini A dan B itu adalah dua variabel yang berbeda. Kita tidak bisa menurunkannya. Nah, supaya lebih mudah, kita ubah dulu si persamaan hasil kali ini ke dalam sebuah satu variabel. Ya, kita pindah luaskan saja. Jadi ini 10 min B. Nah, A-nya kita substitusikan. Jadi H ini adalah 10 min B dikalikan dengan B, hasilnya adalah 10B min B kuadrat. Oke. Sekarang kita akan mencari hasil kali yang maksimum. Nah, maka fungsi dari hasil kalinya kita turunkan sama dengan 0. Hasil turunannya itu adalah 10 min 2B sama dengan 0. Saya dapatkan B-nya di sini adalah 5. Oke. Jadi kalau B-nya 5, kita mau cari A-nya. A-nya tinggal dimasukkan saja 10 min B, itu hasilnya 5. Seperti itu. Jadi ini adalah kedua bilangan yang jumlahnya 10 dan kalau dikalikan hasilnya akan menjadi maksimum. Untuk yang B, pertanyaannya bagaimana hasil kali maksimumnya? Nah, hasil kali maksimumnya tadi rumus H-nya itu adalah A kali B. Kita bisa hitung langsung 5 kali 5, hasilnya 25. Atau kita bisa gunakan yang ini juga. 10B dikurangi B kuadrat, kita substitusikan B-nya ke sini, kita akan juga mendapatkan hasil yang sama. Oke, kita langsung simak contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, sebidang tanah yang berada di balik tembok akan kita pagari. Tanah berbentuk persegi panjang dan sisi tembok tidak perlu kita pagari. Jika kawat yang tersedia itu adalah 100 meter, tentukan ukuran panjang dan lebar tanah supaya luasnya maksimum. Lalu yang kedua, hitung luas maksimumnya. Oke, ini saya andaikan sebuah tembok. Ini adalah tembok. Lalu di balik tembok ini ada tanah yang hendak kita pagari. Tentu saja terbatas karena apa? Karena kawat yang tersedianya itu adalah 100 meter. Jadi tanah yang kita pagari itu harus berbentuk persegi panjang. Jadi saya misalkan saja ini tanah yang akan kita pagarinya. Ya, misalnya kita akan berternak ayam di sini. Nah, ini adalah panjangnya P, lebarnya L, L. Bagian sini ini tidak perlu kita hitung karena tadi dinyatakan dalam soal sisi tembok tidak perlu dipagari ya, karena ini udah ada tembok gitu. Oke, maka dari sini kita buat dulu model matematikanya. Tadi panjang kawat yang tersedia 100, berarti ini L ditambah dengan P ditambah dengan L itu harus 100. Ya, dengan perkataan lain 2L ditambah P sama dengan 100. Nah, ukuran panjang dan lebar supaya luasnya maksimum. Jadi yang ditanya itu luasnya. Kita buat dulu modelnya. Luasnya itu adalah tentu saja karena dia berbentuk persegi panjang, panjang dikali lebar. Oke. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, ini ada dua buah variabel. Kita tidak bisa turunkan. Jadi saya harus buat dulu ke dalam sebuah variabel. Ya, kita pindah luas saja. 100 min 2L. Kita substitusikan panjangnya. Jadi 100 min 2L dikali dengan L, ini adalah luasnya. Kalau kita kalikan jadinya 100L min 2L kuadrat. Oke. Nah, tadi yang ditanyanya luas maksimum. Kita sudah memiliki fungsi luas. Jadi kalau ditanya fungsinya maksimum minimumnya, maka fungsi tersebut turunkan sama dengan 0. Jadi ini kita turunkan sama dengan 0. Hasilnya adalah 100 min 4L sama dengan 0. Saya dapatkan di sini L-nya 25 meter. Oke, karena satuannya semuanya meter. Kalau L-nya 25, maka panjangnya itu adalah 50 meter. Oke, jadi ukuran panjang dan lebar supaya luasnya maksimum, lebarnya adalah 25, panjangnya adalah 50. Lalu bagaimana dengan luas maksimumnya? Luas maksimumnya kita bisa masukkan ke fungsi ini, panjang kali lebar karena saya sudah tahu, atau kita juga bisa masukkan ke fungsi ini. Oke, yang paling tidak boleh atau salah kalau kita masukkannya ke sini karena ini turunannya, bukan fungsi asalnya.
Oke, misalnya saya masukkan ke sini saja, panjang kali lebar, panjangnya 50, lebarnya 25. Oke, jadi 1250 meter persegi. Jelas adik-adik? Saya akan berikan satu contoh terakhir bagaimana aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, contoh yang keempat. Dari sebuah karton berbentuk persegi dengan sisi S cm akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi di pojok-pojoknya. Hitung volume kotak maksimum yang bisa diperoleh. Nah, supaya lebih jelas saya akan gambarkan, misalnya saya punya sebuah karton seperti itu ya, berbentuk persegi. Jadi panjang dari sini ke sini sama ya. Ini panjangnya itu adalah S dan S. Oke. Nah, saya akan membuat sebuah kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi di pojok-pojoknya. Jadi saya buat seperti ini. Nah, bagian ini kita gunting, bagian ini kita gunting, bagian ini kita gunting. Jadi dibuang ya. Lalu bagaimana sih cara membuat kotaknya? Kita lipat seperti ini, kita lipat yang ini ke sini, ini lipat seperti ini. Oke, jadi kita punya sebuah kotak tanpa tutup. Nah, bagaimana supaya volumenya itu menjadi maksimum? Berapa besar sih saya harus gunting? Nah, kita misalkan saja. Kita misalkan ini adalah X, ini adalah X, ini X, ini X, semuanya itu adalah X. Oke. Nah, maka kotak yang akan saya dapat ini adalah alasnya. Ya. Tadi panjang dari sini ke sini itu adalah S, ini X, berarti di sini adalah S dikurangin 2X. Oke. Lalu yang di sini pun karena ini panjangnya S, ini adalah X, ini adalah S dikurangin dengan 2X. Oke. Nah, sehingga volume kotaknya, kotak itu berbentuk balok ya, maka volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya tuh yang ini, itu adalah S min 2X. Oke, lebarnya itu adalah yang ini, S min 2X. Lalu tinggi kotaknya, apabila kita perhatikan ini dilipat ke sini, maka X di sini itu akan menjadi tingginya. Jadi tingginya itu adalah X. Nah, ini adalah volumenya. Oke, apabila kita kalikan, ini adalah S min 2X dikuadratkan dikali dengan X, itu adalah S kuadrat min 4SX ditambah dengan 4X kuadrat dikalikan dengan X. Kalau kita kalikan lagi, S kuadrat X min 4SX kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Oke, nah adik-adik, ini sebetulnya bukan dua variabel, tapi cuman satu variabel, yaitu variabelnya X. Ya, S di sini itu adalah angka. Kenapa angka? Karena dari soal dia dikasih tahu sisinya itu adalah S. Oke, jadi misalnya kita ganti, diberitahu berbentuk persegi dengan sisi 5 cm misalnya. Jadi sebetulnya S di sini itu adalah konstanta, itu angka. Sedangkan X di sini sudah variabel. Oke, jadi ini cuma ada satu variabel. Nah, jadi yang ditanya volume kotak maksimum, maka volumenya turunkan sama dengan 0, seperti itu. Ya. Ini adalah X variabelnya, maka turunannya itu ini S kuadrat, ini minus 8SX, ini ditambah dengan 12X kuadrat sama dengan 0. Oke, kalau bingung ini biasanya dikedepankan ya, gitu, S kuadrat. Lalu kita faktorkan, itu 12, ini 6X, 2X, S kuadrat itu adalah S dikali dengan S. Oke, ini minus, ini minus. Kalau kita lihat, ini hasil kalinya adalah minus 2X, ini hasil kalinya itu adalah minus 6X, dijumlahkan min 8SX. Oke. Nah, jadi 6X min S itu adalah 0, atau 2X min S itu adalah
0. Jadi saya dapatkan di sini 6x itu adalah S, atau x-nya itu adalah S dibagi 6. Yang kedua, 2x sama dengan S, x-nya itu adalah S per 2. Oke? Nah, di sini ada dua buah jawaban adik-adik. Ya, kenapa? Karena kalau diturunkan ada dua kemungkinan, bisa maksimum atau minimum. Tinggal kita lihat pertanyaannya, diminta yang maksimum. Oke, yang mana dari x ini yang akan menyebabkan maksimum atau minimum? Sebetulnya kita nggak usah pikirin susah-susah, kita bisa substitusikan saja si nilai x ini ke persamaan volumenya. Oke, lihat hasilnya, yang paling besar mana itu adalah yang maksimum. Yang paling kecil mana itu adalah yang minimum. Atau kita bisa menggunakan logika. Kita lihat, kalau x-nya itu adalah S per 2, ya, ini S. X-nya itu adalah S dibagi 2, berarti S dibagi 2 itu seperti ini. Maka saya harus mengguntingnya seperti ini. Maka tidak ada kotak yang bisa saya buat. Ini adalah yang menyebabkan dia minimum. Oke? Nah, sedangkan ini adalah nilai X yang akan menyebabkan dia maksimum. Ya. Atau kalau nggak mau mikir, tinggal masukkan saja ke sini, hasilnya V-nya berapa, yang ini masukkan ke sini, hasil V-nya berapa. Oke? Nah, karena pertanyaannya itu adalah hitung volume kotak maksimumnya, maka nilai X ini saya harus substitusikan ke persamaan ini. Ya, X yang mana? X yang ini. Jadi volume maksimumnya adalah, kita masukkan S kuadrat, X-nya itu adalah S per 6 dikurangi 4S, S per 6 kuadrat ditambah 4, X-nya itu adalah S per 6 pangkat. Oke, ini adalah volume maksimum. Jelas adik-adik? Terima kasih buat perhatiannya, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lainnya. Tetap semangat, sampai jumpa.